Happy. Happy. Kami ini kelompok happy out. Jadi pendidik PAUD harus happy. Apapun yang terjadi, jalani tulus hati. Ingat nanti surga menanti. Happy out, happy, happy, yeay. Happy family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami kelompok 3 akan sedikit berbicara tentang pengenalan anak berkebutuhan khusus. Kenapa saya bilang sedikit? Karena tadi sudah dijabarkan atau sudah disampaikan oleh kelompok 4 yang sudah begitu banyaknya. Jadi saya kira dengan semuanya sudah paham ya. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Saya tanya dulu pada jenengan, kan jenengan tadi sudah mendengarkan. Kira-kira apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Dari versi panjenengan masing-masing. Kelompok 1 mengalami keterbatasan atau keluar biasaan. Mengalami keterbatasan atau keluar biasaan. Anak yang memiliki kelebihan mungkin seperti itu. Kelebihan berat badan. Kelebihan apa? Kalau saya kelebihan berat badan, apakah itu ABK? Dia soalnya. Anak yang mengalami keluar biasaan fisik, mental, Dan spiritual. dari anak-anak yang lain. Dengan jelas nih apa sih anak berkebutuhan khusus itu, atau biasanya disebut dengan ABK nih. Tapi kalau saya sebenarnya lebih cenderung suka dengan apa yang dikatakan sama Bapak Nanang tadi, bahwa ABK itu singkatan dari anak berkelebihan khusus. Karena apa? Karena anak-anak yang dikatakan orang lain berkebutuhan khusus itu biasanya mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dibanding anak-anak yang biasa. Di sini dijelaskan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lain sehingga memerlukan dukungan secara khusus dari lingkungan sekitarnya agar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran bersama-sama dengan teman sebagainya. Saya rasa tadi sudah dijelaskan ada beberapa jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus, baik dari tunanetra, tunarungu, tunabicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan seterusnya. Ada pertanyaan juga di sini, Bu? Belum ya? Semoga tidak. Tadi juga sudah dijelaskan apa sih tunanetra itu? Nah, tunanetra adalah gangguan pada penglihatan. Baik itu penglihatan yang setengah atau tidak sama sekali, dan penglihatan yang sama sekali total. Kira-kira, sekarang ada pertanyaan lagi, kira-kira orang yang buta warna itu termasuk berkebutuhan khusus atau tidak? Iya. 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 Alasannya kenapa Anda mengatakan iya? Karena untuk mengenali warna dia harus membutuhkan salah satu metode khusus atau sendiri. Di sini itu punya kita itu. Buta warna itu sebenarnya bukan, kita itu tidak bisa melihat warna sama sekali. Tapi itu bukan sulit membedakan, tapi itu yang itu warna campuran. Warna sembur, kayak merah kelihatan merah, tapi ketika dia melihat merah marun, terus pokoknya merah dan merah, hijau ya hijau, nggak ada hijau daun, hijau toska, hijau. Nah, sekarang kan muatin tambah hijau ya. Kasihan ya, buta warna. Berarti itu penyakit. Sebenarnya bukan penyakit, itu adalah bawaan. Itu ya penyakit dari bapak. Oleh ibu enggak? Enggak. Jadi kebanyakan orang buta warna itu dialami oleh orang laki-laki. Simple, kan nanu ya. Dulu kata emosi. Ada cacing dan banyak kan perempuan yang berwarna. Warna-warna juga. Nah, itu bawaan biasanya menurun nanti. Nah, kayak kencing manis kan dari
bapak biasanya yang cenderung dari bapak itu menurun ke anak-anaknya, dan sama seperti buta warna. Itu sebenarnya nanti juga bisa ada terapinya. Jadi sebenarnya itu terapi khusus. Iya, berarti penyakit loh. Penyakit ini, Ya, penyakit. bukan berkebutuhan khusus. Karena kita tadi kan melihat tentang, soalnya kan ketika orang buta itu sudah dijelaskan tadi, ada yang buta itu memang tidak kelihatan sama sekali, jadi cuma kayak sekedar bayangan saja. Ada yang memang cuma sekedar rabun-rabun. Jadi sama seperti Min. Min itu kan bukan ABK, tapi penyakit. Penyakit dong. Memang benar-benar berkebutuhan khusus. Hambatan pendengaran. Tadi juga sudah dijelaskan, pendengaran ada yang 100%, ada yang kurang 100%. Ada pertanyaan Bu di pendengaran? Iya. Monggo, barangkali nanti saya bisa. Kalau dia tidak mendengar, seringnya dia itu dalam pengucapan kan memang Bermasalah. iya bermasalah. Terus dia memang sulit berbicara, atau kan ada wong Tuwek. gak mendengar itu memang dia tidak bisa bicara, tapi kalau dia bisa bicara Belum tentu iya itu gimana? Memang, kenapa orang kekurangan pendengar tidak bisa bicara? Karena orang berbicara itu cenderung dengan menirukan suara yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi, ketika orang yang tidak bisa mendengar, itu dia tidak akan bisa bicara. Maksudnya kalau dari stimulasi ya, beda lagi dengan kalau nanti ada pemberian stimulasi. Jadi, dia tidak pernah mendengar apa-apa. Jadi dia tidak bisa menirukan, kan yang kita keluarkan, yang kita bicarakan itu kan yang kita dengar. A, orang ngangkat A, sampai ngangkat kok A. Coba, ada suaranya A. Saya bingung, jenengan ngomong A, jenengan ngomong H. Nah, kan seperti itu. Jadi itu H apa A. Jadi ketika orang tidak bisa mendengar apa yang dia kata, otomatis dia tidak akan bisa mengucapkan seperti itu. Beda dengan orang yang tidak bisa bicara. Dia bisa mendengar, karena kalau orang yang tidak bisa bicara biasanya mengalami gangguan pada sistem kita suaranya. Seperti itu. Gagap itu juga penyakit. Enggak, karena ada gagap yang memang untuk pengeluarannya itu susah. Orang gak gagap, aku tambah nemen lagi tuh tambah. Ya, takutnya yang keluar kata-kata lain. Loh, iya, iku mono muni kata-kata lain lata iku penyakit apa ABK? Penyakit. Yang diturunkan dari ibu. Bukan. Bukan turunan dan bukan menular. Apa? Nah, dari kebiasaan. Betul. Kalau kita Kebiasaan. mengucapkannya bagus, latanya jadi bagus. Ya, seperti itu. Oh, iya, Dari kebiasaan. Kebiasaan. Saya, orang bilang saya latanya itu, saya ketika lihat barang jatuh atau apa biasanya bilangnya assalamualaikum. Ya, untungnya sama. saya Ya, betul. bilangnya assalamualaikum. Ya, Jatuh betul. ya assalamualaikum. Sandung ya assalamualaikum. Ya. Jangan dilahi kan gitu. Ya. Oh, itu penyakit. Apa? ABK. Penyakit. Itu penyakit. Lata itu penyakit. Penyakit. Buang jauh-jauh. Penyakit lata. Ya, enggak. Sekarang hambatan daya pikir atau intelektual. Tadi juga dijelaskan lambat belajar, atau biasanya orang itu bilang Down syndrome. Ya. Di sini anak biasanya pembelajarannya kognitifnya ya, yang kurang itu di kognitifnya. Tunagrahita, Down syndrome. Ada pertanyaan tentang tunagrahita kan tadi sudah Down dijelaskan. syndrome. Down syndrome itu kata panjenengan kan tadi, Iya, rata-rata di kognitif. tapi saya lihat kalau Down syndrome itu di bahasa dia juga mengalami
sindrom tuh ono gambare enggak? Sing ngowe-ngowe enggak? Iya. Sing ngomong biasa. Sing Persis. Saya atau mirip. Kenapa Down syndrome itu kita mengatakan kognitif dan ada sangkut pautnya dengan bahasa? Karena yang dipikir dengan apa yang diucapkan itu tidak sama, seperti itu. Kalau di bahasa kecenderungan itu yang kebanyakan atau beberapa persen itu kan dari yang tuna rumu tadi, nama tuna bicara tadi. Kalau yang ini kebanyakannya itu di kognitifnya, seperti itu. kan ada Dan jenisnya IQ-nya sedang, berat. kan ada jenis-jenisnya. Jenis lain. Down syndrome iki biasanya itu kita kenali dengan fisiknya nggih. Iya, sama. Dia lebih Mata cekung, nggih. Jari-jarinya pendek kan. Kalau biasanya mukanya kalau mulainya apa penceng. Sama, hampir sama. kalau lamban belajar itu berarti termasuk ABK ya? Oke. Itu sekelas dengan Down syndrome. Jadi kita lihat dari kan Down syndrome ada macam-macam. Ada yang lamban belajar, ada yang retardasi mental. Nah seperti itu. Berarti kalau anak keterlambatan pelajaran dia termasuk ABK? Ada. Di sini ada kriteria keterlambatan pembelajaran itu ada beberapa ya. Ada yang memang karena anaknya malas sedang belajar sehingga dia mengalami keterlambatan pembelajaran. Ada yang memang anaknya itu sebenarnya IQ-nya yang rendah seperti itu. Kalau memang IQ-nya yang rendah, kan IQ ada rata-rata, di mana IQ normalnya berapa dan di bawah itu atau di atas itu yang biasanya kita disebut dengan ABK. Meskipun IQ-nya di atas rata-rata itu bisa dikatakan juga dengan ABK. Ya seperti itu. Kan tergantung dengan IQ-nya. Kalau IQ-nya 70 sampai 90 itu dikategorikan lamban belajar. Menurut IQ-nya 70 sampai 90. Nah, seperti itu. 70 sampai 90. Iya, itu lamban. Kan IQ rata-rata itu 120. Ya, 110 sampai 120. Masih di hambatan fisik motorik. Nah, ini tuna daksa ya. Polio, tangan kangkung tidak dapat menggenggam, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, terdapat cacat pada alat gerak, kesulitan dalam bergerak, anggota gerak kaku, lemah, lumpuh, dan lain. Sudah lanjut. Nah, tadi yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tulang segi otot sehingga menggunakan pelayanan khusus. Ini tuna daksa. Ada pertanyaan? Sudah ya. Kalau dia memundur ditakoni, kalau dia mengalami kecelakaan sudah besar, terus mengalami patah kaki harus diamputasi ya jangan. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan jelaskan oleh Cerebral palsy ini yaitu suatu kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan saraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, sehingga terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan tidak stabilnya gerak tubuh dan postur tubuh yang tidak sesuai dengan usianya. Contohnya bisa kita lihat bersama-sama di layar nih. Nah itu anak cerebral palsy ini harus membutuhkan pendampingan khusus baik dari orang tua maupun guru, karena anak seperti ini akan lebih membutuhkan gerakan yang lebih konkret dari orang tua maupun guru. Setelah itu kita akan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hambatan sosial emosional atau autis. Di sini ada 3 jenis gangguannya, yaitu gangguan interaksi, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku. Gangguan interaksi ini bisa menunjukkan menolak untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih senang menyendiri.
Kemudian yang dikategorikan gangguan komunikasi, mengalami hambatan dalam mengekspresikan diri dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Yang menunjukkan gangguan perilaku di sini adanya perilaku yang khas dan seringkali berulang. Ada pertanyaan? Contohnya perilaku yang khas dan perilaku Kayak itu gerakan Bu. Kalau autis itu kan sering apa ya? Latisen. Nah, Itu ABK. sering. Itu ABK. Duduk penyakit. ayam. Lah hanya lain Bu, itu penyakit. Kan itu apa ya? Autis itu penyakit Bu. Yang khas itu sebenarnya seperti misal anak itu dulu saya punya murid, anak itu kalau datang itu senangannya mojok. Di situ dia akan berputar, menari seperti orang baik. Setiap datang dia melakukan Terus menerus. nah seperti itu. Jadi setiap hari dia melakukan itu. Nah, Kalau sudah selesai menari masuk. Sudah. jadi sampai selesai kita menari. Jadi seperti itu. Nanti bagaimana cara seorang gurunya nanti untuk memberikan stimulasi untuk mengajak dia bergabung dengan temannya. Jadi nanti dia ikut sebentar, balik lagi ke sana ke tempatnya. Nah seperti itu. Jadi dia itu kalau autis itu cenderungnya dia kan mempunyai, kalau orang lain bilangnya mempunyai dunia sendiri ya, dirinya sendiri. Jadi dia itu asik dengan dirinya sendiri. Makanya dokternya ada yang juga gangguan interaksi itu tadi. Jadi dia itu tidak mau. Iya, dulu saya kalau memanggil dia memakai senter. Jadi dia saya panggil pakai senter. Halo Mas Aldo. Ini dia kan kelihatan cahaya, artinya dia mau menoleh. Tapi kalau kita panggil pakai suara saja, dia tidak mau. Gitu. Sudah Bu? Iya. Kenapa tidak pakai mic? Loh, meskipun kita pakai mic, dia tidak terpengaruh dengan suara. Bukan karena dia itu tuli atau enggak. Nah, kalau saya kenakan cahaya, konsentrasi dia akhirnya kan ke cahaya itu tadi. Nah, seperti itu. Lanjut. Hambatan dalam kemampuan belajar ini atau kesulitan belajar, yaitu ciri-cirinya sering terbalik-balik dalam membaca kata atau huruf dan angka. Ketika membaca seringkali kehilangan letak atau urutan membaca, kesulitan untuk membaca suku kata dan yang banyak, kemudian tempo membacanya lambat, fokus di gambar. Ini kalau bahasa sekarang kerennya adalah disleksia. Nah, seperti itu. Disleksia ini memang kalau disleksia akut itu gerak seakan-akan huruf atau angka itu bergerak. Nah, itu biasanya disleksia akan terlihat ketika dia berusia 7 sampai 8 itu baru muncul. Tapi ketika dia di bawah itu dia tidak akan kelihatan. Dia seperti anak normal biasa. Dan kebetulan ini anak saya disleksia. Jadi saya sedikit paham tentang ini. Jadi memang dia di situ untuk membedakan B, D, A, E itu susah. Nah, jadi di situ kita P, I, nulis dia itu tidak akan pernah jatuh. Suatu misal kesulitan untuk membaca itu bisa kesulitan, gitu. Salah satu huruf itu hilang dan tulisannya tidak akan pernah bagus. Jadi ibu-ibu semuanya kalau anaknya kalau anaknya tulisannya jelek terus kurang, jadi seneng ibu, oke? Nah, karena kita tidak tahu anak ini memang mengalami kelainan disleksia atau tidak. Disleksia ini juga bisa sembuh dengan cara memberikan stimulasi seperti itu. Kalau dulu saya sering menempelkan huruf di tembok itu huruf-huruf yang dia susah membedakan seperti BD. Nah, itu kita main tebak-tebakan huruf. Nah, seperti itu. Membacanya juga akan satu persatu, dia lambat dalam membaca. Bukan berarti dia tidak bisa membaca dan bukan termasuk malas membaca. Tapi karena ada kesulitan seperti jenengan, ketika jenengan mengalami kesakitan dalam melakukan sesuatu, jenengan pasti akan enggan melakukannya. Nah, sama anak disleksia juga seperti itu. Ketika dia disuruh membaca, dia itu merasa kayak kesakitan. Saya kira kurang teliti kalau pikiran saya ya kan, karena B itu saya kira itu kurang teliti kalau usianya seperti kita. Pokoknya
Jadi mau cari kurang lebih. Sebenarnya bukan saraf, apa ya? Disleksi ya. Jadi itu antara mata, ya mungkin saraf juga ya. Tapi kalau kita pergi ke dokter itu bukan saraf namanya, gitu loh. Gitu. Jadi itu ya cuman dari kelainan Disleksi. dari kelainan penglihatan itu. Jadi ya bukannya dari komputer sendiri. Nah disleksi ya itu juga menurun dari bapak juga. Apa ikannya? Buta warna bapak, sekarang diseleksi bapak. Jadi ya pak ya. Bapak sendiri loh di antara kami. Oh iya, soalnya saya kan ini punya teman di grup itu loh. Kalau apa chatting itu aku kate ngantar ngaji, aku gade gadar ngaji. Itu karena kadang HP-nya Itu tapi dia nggak bisa. Tadi sebenarnya gantar gaji, mesti. Tadi bukan ngantar ngaji, lagi gantar gaji. tapi ya untuk ABK ini kita tidak langsung mengejudge oh anak ini ngene Loh, tanpa ya, harus ya, adanya ya. riwayat kesehatannya dulu. ya bagaimanapun juga nanti kan ada itu dari pihak kesehatan biasanya kan ada di DTK ya, kalau di sekolah ada di DTK di mana ada tes-tesnya. Nah kalau mau diseleksi loh, kalau diseleksi itu biasanya nanti SD Bu. Ya, makanya Jadi itu nanti kan kalau yang autis atau yang tuli atau yang apa itu biasanya kita sebagai guru kita kan cuma melihat luarnya. Setelah itu saran kita kepada orang tua adalah membawa ke dokter atau ke bagian yang lebih berhak lah untuk menangani hal itu, seperti itu yang lebih mengetahui. Jadi nanti baru di situ ada kesimpulan bahwa anak ini autis, anak ini ADHD, anak ini. Kalau kita nggak bakalan tahu. Kalau dulu katanya autis dia dari rambutnya, dia dari ininya, dari ininya. Nah itu kan luarnya saja. luarnya saja. Ya, tetap harus ada Seperti itu. tesnya. Sudah nggak? Iya. Karena tadi sudah banyak sekali Bu ya, sudah dijelaskan banyak. Saya rasa untuk penjelasan yang lainnya nggak usah ya. Ya. Pertanyaan saja nih. Kesulitan menulis, kesulitan berhitung. Sudah tadi. Diskalkulian. Kalau saya diskalkulator. Sekali belanja lewat dulu. Hambatan pemusatan perhatian atau hiperaktif. Kalau sekarang kerennya itu tadi ya, ADHD. ADHD itu pun nanti ada berbagai macam kriterianya. Hambatan karena kelebihan potensi. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa IQ yang di atas rata-rata juga dikatakan anak berkebutuhan khusus karena memiliki IQ di atas 130. Seperti Pak B.J. Habibie. Nah, sekarang potensi guru. Tugas kita sebagai pendidik adalah menganalisa anak, menstimulasi anak, berkebutuhan khusus tidak semakin parah, menyampaikan kepada orang tua untuk bisa dirujuk ke ahlinya. Sekarang pertanyaannya, Aku aja kantong. karena di sini semuanya kan rata-rata guru ya Bu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara guru untuk menganalisa atau mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus? Mengidentifikasi dan memahami anak yang berkebutuhan khusus. Nomor dua. Kelompoknya. Kelompok satu Ibu nyoba jawab. Monggo. Dengan cara melihat ciri-cirinya dan keseharian anaknya. Seumpama contoh, kalau anaknya hiperaktif, anaknya kan nggak bisa diem. Dilihat satu hari anak itu dilihat dulu. Kalau anak itu masih nggak bisa satu hari itu nggak ada perubahan, berarti dilihat hari selanjutnya sampai 1 minggu Bu batasnya. Kalau 1 minggu memang anak itu memang nggak bisa diam, berarti anak itu memang anak hiperaktif, mungkin seperti itu ya.
Sudah. Ada tambahan lagi? Ada tambahan lagi mungkin. Sebagai guru, karena kita juga bukan terapis ya, jadi kita tidak bisa melakukan tes. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengamati ketika stimulasi yang kita berikan pada saat kegiatan bermain maupun belajarnya, ternyata anak ini memiliki kecenderungan khusus ke arah-arah ABK tadi. Di situ kita bisa memberikan atau mencari solusi atau referensi rujukan ke yang berpengalaman. Jadi kita melihat dari stimulasi-stimulasi yang sudah kita berikan. Apakah anak itu menunjukkan perbedaan dengan teman-temannya, ataukah dia mengalami kesulitan atau bahkan kelebihan dari teman-temannya. Dari situ kita bisa melihat kalau kita seperti itu. Ya, saya setuju dengan Bu ini. Harus kita yang catur, kita harus melakukan observasi. Itu jelas, observasi. Nih, observasi. Kalau kita tidak observasi, kita tidak akan tahu. Dan juga kita komunikasi dengan orang tua. Terima kasih. Iya, Allah, dijawab. Wassalam. Kenapa Pak? Sudah menyerah. Iya. Kalau menyerah dengan tangan. Kalau itu sudah saya juga. Narasumber kok coba datang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya juga senang atas jawabannya dengan semuanya. Kita harus melakukan observasi sebagai seorang guru. Kita melakukan observasi sebatas kemampuan kita sebagai seorang guru. Nanti kita kita komunikasi dengan orang tua. Kita memberikan rujukan untuk dilakukan tes lebih lanjut kepada yang ahlinya. Seperti itu. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan ya dari semuanya. Kan tadi sudah banyak pertanyaan. Karena Anda yang menyuruh bertanya. Makanya kan Pak suruh tanya tadi. Ya sekarang tidak ada pertanyaan. Sama ya. Berarti lantai penyakit ya? Latas. Penyakit. Ya ampun. Ampun nggih, pun niki dibaca sendiri di anu ada kok Bu. Nggih. Manfaat pembangunan anak ABK dengan anak lain dalam pembelajaran. Bagaimana perlu dan mengapa adalah dengan ABK, motivasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari kami kelompok juga kelompok Happy PAUD. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.